Erga ini kebetulan atlet ini lompat batu nias tuh nggak? Aku misalkan nih kita punya perbedaan waktu kerja, aku yang DJ kita pacaran sama cewek aku misalkan penadah motor curian. Ya kerjaan orangnya apa aja. Paling gede dapat pernah berapa? Ini apa? Mau jawab nggak apa-apa, nggak apa-apa. Paling gede Dikasih surat Clue aja, clue. Surat Paling tanah gede seumur hidup dapat surat tanah. nggak terlalu banyak, cuma 46 jutaan. Buset. Nggak terlalu. Nah, ini kan konteksnya pengalaman nih. Iya, nggak apa-apa, cerita aja. Aku pernah punya pacar juga DJ, aku dipukulin. Jam berapa, Bos? Jam 10, Bos. Kan kita mau jam 12 event. Jadi party nggak? Jadilah, Bos. Kawan lu mana, Malu. Bos? Kawan lu. Ya, itu masalahnya kan si tukang telat nih. Masalahnya tukang telat banget nih. Prepare-nya aja dari jam 7. Sampai sekarang udah 4. Tapi 4 jam belum beres. Peneman malam sepi ada kan? Nggak ada, Bos. Serius? Ajaklah, Bos. Ada bos satu bos gue bos. 1, Tadi 2, sebut 3, BM, asli, 4, cakep banget. 8, 17 mah. Enggak. Kebanyakan. Oh, kebanyakan. Mau kemana? Tapi gue bawa teman satu cewek cakep banget dari. Sumpah. Ada. Aman, Bos. Gas, Bos. Teman Anda dulu sekarang di mana? Nah, itu saya kontak ya, Bos. Tapi mau. Mau, Bos. Suruh dia. Gas, Bos. Enggak, ya. Nah, kan mau dikontak, datang dia. Gimana bos? Jam berapa nih bos? Sumpah sorry. Jam berapa, Bos? Jam berapa? Enggak ada. Sorry Gojek. Saya gimmick lagi. Supir ojeknya pelan-pelan sumpah, sorry. Di bawah ada siapa tuh tadi? Temen gue bilang tadi. Gila udah datang lagi cepet banget ya. Apanya? Udah datang lagi. Enggak itu Kan tadi kan satu. enggak gitu. Oh, enggak gitu konsepnya. Itu petinggi itu. Oh, petinggi. Petinggi. Cakep kan? Cakep nggak tadi? Wih. Wih. Valid ya ntar ya. Valid. Boleh. Gua panggil dulu kan. Ajak. Ini dulu kita ngopi dulu. Ngopi dulu. Boleh. Angetin badan, enggak. Oke. Kabar. Gue panggil dulu. Gitu. Kenalin temen aku. Erga, Kak. Halo Obi. Halo, Kak. Sini Kak masuk Kak, nongkrong dulu Kak. Hai. Halo. Siapa namanya tadi? Kak Yasmin. Jangan manggil Kang, liatin aja. Oh, ya udah. Kak Yasmin. Jadi kali ini memang kita ngundang guestnya adalah DJ Yasmin. Tapi sebelumnya Kak Yasmin tahu nggak ngapain di sini? Nggak tahu. Coba jelasin bos. Apa ini? Ngagetin banget gue mau lagi minum anjir. Kita lagi ada di Santuy. Seputaran anak party. Tapi sebelum kita memulai Ngagetin banget. persantuian ini, kita jangan lupa untuk kalau kalian ya, terutama para DJ siapapun mau cari lagu di sana ya, di luar sana cari lagu kemana Erga? kupingdj.com. Ada semua di situ setlist. Cari Erga, cari Obi ada di sana juga. Oh nyari lagu, nyari set yang bagus. Kok set yang bagus sih? Ada set juga. Ada set. Dibikinin set? Ya. Oh gitu? Iya, ada. Ada. Kencang sampai mampus ada tulisannya. Ada kencang tanpa bla bla bla. Punya gaya bro. Iya. Zaman sekarang mah ngeset apa? Beli. Beli, Bos. Gila, Kalian canggih banget ya. 2024 masih belajar nggak usah. kupingdj.com ngapain? Kupingdj.com. Ready. Manggung dulu aja. Iya. Bisa nge-DJ-nya gampang. Yang penting dapat gig dulu ya, dapat gig dulu. Dapat gig dulu. Nah, itu. Urusan lagunya belakangan. Belakangan. Langsung ke kupingdj.com. Keren. Keren. Tapi sebenarnya lu udah kenal belum sama Kak Yasmin? Aku tahu Kak Yasmin. Kita belum pernah ketemu ya? Kita pernah ketemu. Pernah di pesawat. Oh iya. Iya. Tapi gue juga gitu Aku langsung tahu. ngajakin foto bareng dia. Aku duluan yang ngajakin foto bareng. Foto dong Di gitu. kelas, emang parah Sumpah. Aku sadar aku temennya Erga. Tapi gue juga sering ketemu Kak Yasmin, cuman Di DJ booth. iya di DJ booth. Jadi pas kerja doang nggak Pernah pernah. waktu Ini itu di pertama kali. Alexis, inget nggak? Waktu pas kamu lagi mau jajan. Jajan. Jajan di Alexis. Jajan apa? Jajan di Alexis. Itu. Anak muda ya, Emang nggak tuh, paham nih kayaknya. Jajan apa nih? Jualan apa di sana? Oh kalau sekarang bukan Alexis. Apa? Delta. Oh iya Delta. Pernah juga ketemu di Delta. Waktu itu kamu lagi nungguin kan? Terus aku mau DJ, tiba-tiba aku nungguin. Iya pernah kan?
Iya di. Terus udah gitu aku nanya, kamu ngapain di sini? Terus kamu bilang kayak, Enggak, pertanyaannya kayak Yasmin ngapain ke Delta juga? lah aku kan mau DJ di situ. Delta itu ya, dengerin ya. Delta itu namanya Gentleman's Club gitu. Bener kan? Oh, Gentleman's Club. Kita kok malah promoin itu ya? Tapi gue baru kali ini beneran ngobrol, ini beneran ketemu akhirnya sama Yasmin ngobrol dengan normal di sini. Biasanya kita nggak normal ya. Berisik, Iya, maksudnya dangdung. ketemunya di sama-sama karena kita sama-sama di Menyebut. malam ya. Apalagi kayak Erga susah banget, Bos. Aduh, ketemunya. Erga spinin susah. Erga Ini iya. Malah ditebelin, bukan disapuin. Lihat dong gelangnya, lihat gelangnya. Gelangnya coba lihat. Gelang. Ih, gila. Ini berapa harganya? Berapa harga outfit lo? Di Cie. TikTok 20.000 Kak. Nah, karena temanya ini santuy party. Kayak Yasmin kan DJ, tapi apakah sampai sekarang masih suka party-party? Dan biasanya party yang dilakukan tuh ngapain sih? Maksudnya kayak apakah masih suka kita kalau kemarin ada yang bosen kayak Erga ini. Ada yang doyannya di public space, ada yang doyan di private space apa gimana gitu. Kalau Erga katanya bosan party sendiri, biasanya dia ngajak 20-15 cewek. Gitu. Biasanya. Kalau sekarang. Biasanya. Kamu keren banget sumpah ya. Oh ya. Kamu percaya kayak gituan kan? Erga berubah pokoknya. Jadi pengalaman party kayak Yasmin sendiri apa? Kalau yang sekarang Aku nih? sebenarnya sekarang tuh udah bosen ya, maksudnya kayak pergi ke klub gitu. Kecuali emang DJ-nya aku pengen lihat banget. Terus paling seringnya kalau party mungkin di private sih biasanya ya. Kalau nggak paling lagi ada festival apa di mana gitu. Baru aku kejarnya Kurang gitu, lebih sama jauh-jauh kayak- gitu. Kayak kita bosan kali ya, Kak? Iya. Bentar, Iya. kenapa bisa bosan Kak? Udah berapa tahun sih Kak? Di hiburan itu udah berapa tahun? Gue kepo loh. Berapa tahun sih Kak? Kayak Aku Yasmin? tahu kayak Yasmin dari tahun 2015. Gue pertama kali denger tuh. Aku pertama kali belajar DJ tuh 2007. Tapi Waduh. Tapi 2009 tuh yang main di klub. Karena dulu tuh masih acara private event doang. Jadi iya. kayak komunitas doang, terus bikin acara home session gitu, baru main DJ doang. Nah, 2009 itu dilihatlah sama salah satu manajer DJ, ya udah habis itu langsung. Berarti base-nya udah Jakarta langsung ya? Aku Bandung. Enggak pas start DJ. Pas pertama kali iya Jakarta. Mainnya di Kemang waktu itu. 2007 Kak, itu tuh langsung maksudnya langsung party kah atau langsung ke Enggak sih, pas party entertainment? dulu sih kayak Party dulu ya? teman-teman aja. Berarti gitu. awal kenal dunia DJ itu karena party-party aja. Party. Iya, Kayak Yasmin berarti dari 2007. Kalau Erga Makanya sekarang tuh- start ojek payung berapa tahun? Terus ojek payung 2011. 2011. 2011. Makanya udah bosen gitu loh kalau misalnya pergi ke klub terus udah gitu mau party-party banget apa gimana juga. Karena mungkin aku udah tua kali ya. Jadi kayak mau pergi terus malam-malam dan nggak ada nggak ada faedahnya tuh kayak capek gitu. Bosen nggak tapi? Bosen sih. Tapi kan nggak mungkin bosen dah. Kan duitnya kenceng, Bos. Iya. Kalau misalnya kerja nggak DJ nggak bosen. Yeah. Tapi kayak misalnya pergi karena Kalau gabut nongkrong mager ya? gabut iya bener. Iya Paling sih. kalau misalnya gabut ngapainnya nongkrong di rumah sama teman-teman gitu, kalau nggak kayak makan di mana gitu nggak sih, lebih kayak gitu sih. Lebih sering anak-anak semua teman-teman aku ke rumah gitu. Beda ya. Quality Nggak kayak time-nya. lu sama Erga, beda. Kalau kalian gimana? Lu sama Erga kan itu tadi. Ini Oh iya, biasanya Pijat. 15. Iya. Enggak. Pijetnya di mana? Biasanya? Apa kan namanya? Gue tuh niat kayak bikin kayak gini tuh nggak hancur nih. Tapi ini yang gua kepo ya, kayak Yasmin kan udah lama. Kayak gimana sih cara terutama maintain karirnya kok bisa sampai sekarang itu masih mengikuti zaman dan segala macam. Yang gua perhatikan di DJ di Indonesia banyak ya. Kok bisa sampai sekarang Kak? Menurut gua kayak Yasmin masih kayak bisa mengikuti dengan masih aktif gitu kan, banyak yang dulu kayak ya gua kenal juga ada yang udah enggak, ada gimana. Masih stabil lah, masih Iya. stabil lah. Apa ya? Sebenarnya kedengeran klise ya, cuman ya udah jaga kesehatan, jaga attitude kali ya. Terus udah gitu kayak saling support aja sih kayak sama komunitas DJ-nya gitu loh. Kalau misalnya kita baik sama orang, pasti orang juga baik ke kita nggak sih gitu. ya. Sama konsisten Iya juga sih. Iya, konsisten sih. Terus sama Jadi tadi yang pertama apa? Jaga kesehatan. Kedua? jaga attitude nggak sih? 3? Apa ya tadi gue bilang? Baik sesama pebisnis. Iya, saling support aja gitu. 4 zakat, 5 haji. Iya, Gimana bisa kayak ya udah gitu sampai sekarang. Masih happy, masih enjoy. masih enjoy. Ya, because of the money. Suka nih, suka. Enggak sih, ya karena apa ya? Juga Maksudnya sih. kita kurang bersyukur nggak sih? Spinning. Spinning. Oh, spinning Beda. beda. Beda spinning. Kelas ini. Kurang bersyukur
for apa sih kita tuh mendapatkan pekerjaan yang paling gampang di dunia ini? Menurut aku tuh kayak pekerjaan yang fun, yang nggak capek, yang gampang, yang happy. Jadi ya udah dinikmatin semua. Hobi dibayar ya? Hobi Iya, hobi dibayar. Dinikmatin Capeknya aja. cuma di jalan doang ya. Capeknya tidurnya kebalik aja sih sebenarnya. Nocturnal. Sama kayak butuh waktu tidur istirahat yang lama aja sih. Sama kayak waktu olahraga itu kayak harus pas-pasin gitu nggak sih? Nah, ngomong-ngomong soal olahraga. Sekarang lagi olahraga apa nih? Aku Iya. Soalnya Erga ini atlet juga, atletnya. Saya kayak gitu terus. Gimana olahraga? Asli. Saya udah tahu banget itu pasti nyerang saya. Soalnya aku kalau lihat di Instagram, Kak Yasmin suka free dive ya? suka Ya. free dive, scuba, naik gunung. Apa itu scuba tuh? Scuba Scoopy diving. Bandung. Scuba lagi. Apa dulu? Erga kenapa lanjutin dulu? Erga ini kebetulan atlet ini lompat batu nias tuh nggak? Ini dong. Berarti bisa. Olahraga tuh apa ya, hit? Yoga. Tuh. Sekarang lagi hit sama yoga sih. Tahu hit nggak apa? Itu apa sih? Tulisannya HIIT. Nah, ayo, Apa tuh? apa panjangannya hit? Buat nyamuk. Bukan dong. Bukan dong. Bukan. High Tapi kalau jaga intensity. kesehatan sampai sekarang masih minum alkohol nggak? Enggak lah. Emang dari dulu nggak Emang doyan nggak sih. minum ya? Iya. Serius? Iya, emang nggak doyan. Doyannya ngapain? Doyannya Apa? Gimana? Hah? Ya, kalau nggak alkohol doyannya apa? Makan, contoh Iya. apa gitu. Doyannya Ngopi. ngopi suka, Ngopi ngopi suka. ya. Ngopi suka. Iya. Emang dari dulu mah nggak doyan alkohol sih. Serius nggak? Iya, Emang nggak enggak. bisa atau nggak doyan? Nggak doyan aja kayak. Ada tapi ya yang begitu ada banyak. Tapi Terus rata-rata nah, kalau sekarang tuh lebih ke kayak takut kulit kering, takut jerawatan, takut perut buncit, takut kayak gitu-gitulah. Kalau sekarang tuh sini-sini itu gitu. Mungkin aku kalau misalnya sekarang minum alkohol tuh kayak setahun sekali lah atau nggak setahun 2 kali kayak lagi ada occasion doang. Terus aku tuh nggak bisa yang kayak pahit-pahit gitu nggak bisa. Jadi Kok kayak bisa sih moodnya tapi terjaga? Iya dengan bisa baik? vibing gitu loh. kalau Apa aku sih? personally ya, itu tuh pasti sebelum kalau misalnya pengen nge-DJ-nya tuh tetap semangat itu yang pasti tidurnya cukup. Terus olahraga. Jadi aku tuh ngerasa kayak kalau aku abis yoga nih ya, terus udah gitu misalnya sore bangun yoga, terus udah gitu sempetin nap sebentar atau enggak makan sehat lah ya, atau makan yang bener lah. Terus malamnya tuh kayak ada energi aja gitu. Nggak tahu udah apa Hyperactive tuh high. ternyata orangnya. Iya ya, high-nya tuh beda gitu loh. High kalian ya. minum alkohol sama high dapetnya abis olahraga tuh menurut aku Tapi beda. ada loh yang minum kopi tiba-tiba Ini semangat aku banget. habis minum kopi tuh kayak langsung apa sih kayak gemeter gitu loh, kayak apa sih kayak langsung Oh aktif emang gitu. nggak bisa. Aku kebalik, aku kalau minum kopi Tapi kalau kopi kebanyakan- ini sih bikin santuy ya. Bang Ming, Bang Ming. Aku minum kopi kemarin overthinking aja. Iya, Sumpah. Kenapa jadi overthinking? anxiety ya, Aduh kenapa nih? anxiety gitu ya. Ada gitunya kenapa ya? Berarti kopinya kekencengan. Tuh Erga jangan yang kenceng-kenceng kopinya. Nih ngomong-ngomong tadi dikasih tau Erga jangan kebanyakan minum alkohol. Soalnya gejalanya udah kelihatan banget nih. Kulit kering, mata merah, gigi kuning, gangguan janin, gangguan kamar. Gangguan janin. Anjing. Rada Stop, konslet ya, rada Punya konslet. kista, anjing punya kista. Ada kista. Punya Ini- kista. Iya ya. Makanya kita kopi Bang Kumisnya Ming juga aja kayak. panjang. Kopi Bang Ming aja kayak. Tapi banding ya. Aku malah pengen tahu loh sebelum Kak Yasmin nge-DJ dan mulai party itu dari pasti dari sebelum nge-DJ dong, mulai datang ke party. Iya. Sampai akhirnya interest buat nge-DJ juga, itu kapan ya? Dari startnya? 2004. Aku kuliah 2004. Apa yang akhirnya memberi gue pengen jadi DJ? Karena suka banget sama lagunya. Dulu tuh aku ngeliat Tiesto sama Armin tuh zaman dulu tuh ya. Suka banget sama lagunya. Jadi terus udah gitu didukung sama si komunitasnya, si teman-temannya si geng ini gitu loh. Emang pada suka home session, terus Iya, iya. kayak ada rave party di mana kita kejar gitu kan. Terus ya udah akhirnya terus ada si manajer DJ ini nyamperin aku pada saat waktu itu di puncak, kita lagi sewa villa, terus kita lagi party lah di situ. Terus dia kayak menawarkan diri kayak mau nggak belajar mau nggak nge-DJ-nya nggak cuma di acara party anak-anak doang gitu. Ya udah akhirnya di situ kayak dia salurkan. Terus ya udah akhirnya ya berjalan aja gitu. Berarti sampai sekarang masih ada tuh perkumpulan sama teman-teman. Teman-teman kayak- itu masih ada. Cuma sekarang udah banyak yang hijrah, ada yang udah punya anak, ada yang udah macem-macem lah. Udah yang punya anak, udah ada yang berkeluarga, udah yang hijrah gitu. Tuh Jadi, Erga denger. Jangan cepat-cepat punya anak. Denger bener. oh, Kalian Erga berdua, lagi. kalian berdua. Tapi gue denger juga tahu ya, Kak Yasmin ini ternyata selain punya perkumpulan kayak gitu, nge-manajerin juga ya ternyata ya. Aku sebenarnya Cerita dikit iseng-iseng coba. doang. Jadi Gimana gini. tuh? Jadi tuh
kan aku tuh kayak ada geng main-main gitu lah ya, adik-adikan. Terus udah gitu emang pada bisa nge-DJ. Erga bisa nggak jadi adiknya kayak Yasmin? Bisa, kalau mau. Apa? Ada si Krisna juga nih di sini, dia juga bisa nge-DJ. Gimana? Ada si Krisna juga, dia ini bisa nge-DJ. Pokoknya pada bisa nge-DJ, ya udah akhirnya aku iseng-iseng aja sih sebenarnya. Belajarnya kayak lewat kayak Yasmin. Ada yang aku ajarin, ada yang autodidak, ada yang aku ajarin tipis-tipis, ada yang emang dia belajarnya dari kayak sekolah yang beneran sekolah gitu. Tiba-tiba nggak bisa ke DJ lagi nih. Gimana? Hah? Nggak bisa Oh pengen diajarin. Bisa aja masuknya ini. Ini maksud gua dengan jadwal nggak apa-apa kan? Gak apa-apa. Ini HD apa sih sebutannya orang apa? OCD. OCD. Nah kalau Erga COD bukan. COD ya. Maksud gua kan jadwal sibuk nih, kok bisa masih ngurusin kayak gitu-gitu gitu? Ya, bisa-bisain aja, bantu-bantu aja sih sebenarnya. Malahan bahkan aku sometimes ada job yang emang aku handle sendiri gitu. Oh iya pantas, orangnya nggak bisa diem kayaknya. Iya, benar-benar. Kayak harus ada yang dikerjain gitu ya. Iya Nggak. sih. Coba nggak? Jangan gitu. Ini kadang-kadang suka kumat kayak Yasmin Erga tuh. Oh ya. Kalau kayak aku, ayo ke minimarket depan gitu lah. Dia bilangnya beli pop mie di sini Silver Queen. Jangan gitu gak. Repo ya? Ya Allah. Nggak, Kasiannya udah. di sini Erga hancur banget ya. Ya, coba kalau emang konsepnya disuruh kayak gitu. Makanya kan sebenarnya kan saya nggak dikasih tuh kayak gitu-gitu kan. Saya tuh vokal dua kan di sini. Nggak dikasih. Saya tuh vokal dua kan di sini. Iya, suara dua ya. Suara dua aja. Berarti as a professional karir nge-DJ tuh berapa? Bro 2007? 2009 berarti. 2009. Ih, itu lagi. Itu zaman-zamannya teman-teman waktu itu siapa tuh yang maksudnya barengan? DJ cewek. Oh iya. Pada zamannya. Jadi yang pertama sebenarnya ada namanya Devina sama Milinka. Abis itu di bawahnya tuh ada Patricia sama Tiara If. Baru di bawahnya tuh aku. Aku, abis itu Jessica, terus ada Chenny, abis itu Alice Norin. Oh iya tahu. Iya, Alice Norin. Spinach itu ya kalau nggak salah. Iya. Terus udah gitu ya udah banyak deh tuh yang lain-lain gitu. Cuman ada yang masuk penjara waktu itu juga. Cewek. Nantilah namanya ya. Ada cewek Nggak masuk usah sebut penjara. nama deh. Iya. Si C gitu. Coba. Si itu masuk penjara, ada yang hamil, ada yang pacarnya juga masuk penjara. Jadinya pacarnya tuh manajernya, jadi dia udah nggak DJ lagi. Terus ada yang Masuk nikah, penjara karena ada apa? yang Karena hijrah. minum alkohol nabrak orang. Hah, enggak. Itu kamu. Tapi by the way, kalau lu minum alkohol itu harus hati-hati karena kita harus jaga keselamatan orang lain. Gue Benar-benar. nunggu berita. Oh ya? Wanita di Jakarta Barat meninggal dunia usai temani orang asing minum-minum di tempat hiburan. Tuh. Oke. Hati-hati Kak. Dia meninggal Temenin gara-gara- orang asing minum-minum di Ini tempat ini hiburan. LC. Tuh meninggalnya di garis polisi tuh. Enggak di ini situ. Enggak di situ meninggalnya. Nah, dia itu dikasih apa minumannya? Maksudnya alkoholnya dikasih apa? Nih juga ada nih seorang wanita tewas di tempat hiburan malam di Mangga Besar usai minum miras tuh. Kayak kurang hati-hati. Karena saya pernah mengalami Minumnya sendiri. sama mangga besar. Gimana ceritain dong kamu waktu itu mengalami apa? Hampir meninggal. Enggak. Singkat cerita, ini party sama temen-temen dua saya ini. Lagi tur ya? Kemabukan. Kita lagi tur. Terus? Kita lagi tur, salah saya, tapi udah kelar tuh udah lebih dari setahun yang lalu. Nyetir mobil, nggak tahu gimana keasikan nabrak Grab dan nabrak motor. Ya Allah, tapi orang-orangnya masih hidup semua. Masih dong, nggak meninggal kalau itu gue di penjara dong. Iya, iya. Enggak. Yang Untungnya yang jangan nge-grab itu bilang. nge-DJ. Kalau yang nge-grab-nya jadi nge-DJ kan? Yang nge-grab-nya jadi nge-DJ sekarang. Iya, tapi gue suruh nge-DJ. Nah, itu Kok bisa gitu? Kok bisa gitu sih? Kemana Kok bisa aja gitu? nggak ikutin gosipnya. Terus tapi akhirnya mobil kamu hancur. mobil hancur. Kamu tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang ditabrak? Nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Oh, iya, Lumayan cuma yang mobil naik doang. motor tuh lumayan tuh. Ya Allah. Kakinya retak atau patah gue lupa, tapi ya udah Dan ditanggung kakinya- dan udah kelar semua. Beres sampai ditabrak sekarang. kakinya gerak kan? Beres ditabrak kakinya gerak ya? Enggak dong, seremnya. Sempat demam katanya. Jadi hati-hati guys, kalau minum-minum harus hati-hati, kasih pesan dong. Drink with responsibility. Ini kan- Jangan kayak Erga. Ini kalian pesan Grab aja guys, pesan Grab aja. Kalau Jangan- kita mau pergi clubbing, jangan bawa mobil sendiri ya. Benar, jangan muntah di Grab kayak kawan saya. Siapa dia? Grabnya 30.000, supirnya minta 200. Ngaku dong, ngaku. Iya itu saya. Bos saya nggak kuat bos, itu jam 10 siang dugem di mana bos? Astagfirullahaladzim. Tapi kayak dia kemana-mana nyetir sendiri nggak? Atau maksudnya? Ditemenin sama Krisna.
Oh, pasti ada yang Iya. ikut jatuhnya sama teman sendiri atau roadman Iya, gitu kadang iya. keluar kota Iya, ya. tapi Nggak, maksud gua kalau di Jakarta itu nyetir sendiri kah atau? Oh enggak, jarang sih. Aku tuh sebenarnya jarang keluar ya. Maksudnya aku keluar paling cuma ke tempat pilates doang. Itu pun naik motor. Naik motor? Secakep Naik gini go, motor? naik apa Gojek, sih? Go. Gojek. Ojek online. Ya, naik Gojek. Paling aku jarang keluar sih ya. Tuh jangan manja lu ya semua ya di sana. Lihat loh, Naik Bos. Gojek. cakep terkenal, masih naik ojek online. Jangan kayak itu tuh, bisnis Silverbird mulu. Siapa? Ini dia. Lihat gangnya doang. Susahnya teman kita itu susah. Asli susah banget. Susah. Karena saya sering Spinin. Spinin mas. Beda kelas, Susah. kan dari tadi ngomongin pakai Scoopy, saya pakai Scoopy, Bos. Oh, sama saya juga Scoopy. Iya, makanya itu Scoopy. By the way, gue kepo. Kayak Yasmin cakep ini tuh pasti gue yakin bukan orang Indonesia asli. Ada keturunan pasti. Aku Arab sih. Hah? Arab. Asli Arab? Ada Bukan, jadi kakek aku yang dari mama itu Turki, kakek aku yang dari papa itu Yaman. Jadi kakek aku nikah sama orang Indonesia, orang Lombok. Iya. Terus ada mama aku tuh. bentar. Udah jadi ada Indonesianya. Pelan. Ya. Kayak Yasmin maaf ya. Iya. Jadi aku kasih tahu ya, ini imunisasinya nggak lengkap. Pas dulu. Saya harusnya ke Posyandu, malah ke Pos Sapam. Nggak lengkap, jadi ada nyerupnya. Rada lama ya, Lama. rada lama ya. Enggak, tapi Mendingan emang, lama. emang kemana-mana loh, dari Berarti- Lombok, ke Arab, Iya. ada kemana. Intinya kak kemana ini? Ya, Intinya turunan Arab lah. Ya, Oke. Timur Tengah ya. Timur Tengah, Timur iya. Tengah. Tapi selama hidup di sini, maksudnya lahir di sini. Aku lahirnya di Lombok. Lahir di Lombok, tapi besarnya di Bandung. Bentar. Nah, iya, bentar, Kayak Kak. Peter, Bentar, gitu Kak. ya. Bentar ya, Ini bentar. teman saya emang Pentium 2. Agak lama. Betul nih. Lahir di Lombok. Iya. Hmm. Tapi besarnya di Bandung. Oh, berarti numpang lahir doang di Lombok. Iya, tapi keluarga semua di Lombok. Abis itu papa sama mamaku tuh emang Pindah ke Jakarta? Iya. Iya. Jakarta. Papa aku tuh Gorontalo, jadi Arab Gorontalo. Astagfirullahaladzim lagi. Nggak serius. Papa aku tuh Arab Gorontalo, mama aku Iya. tuh Arab Lombok. Tapi papa aku kerja di perusahaan yang kita- ada di Bandung. Dan dulu dia tuh kuliahnya di Bandung, tapi si papa aku. Iya. Oke, jadi intinya Kak Yasmin punya adik juga kan? Punya. Punya. DJ juga? Iya. Kenapa dua-dua bisa jadi DJ? Karena mungkin dia ngeliat aku kali ya. Terus aku dulu tuh setiap main komputer, dulu masih PC lah ya. Dia tuh selalu nemenin aku di kamar. Karena dia kalau misalnya suka ke kamar aku ya dia suka gitu. Sama senang lagu-lagunya juga. Senang kali ya. lagu-lagunya juga. Jadi akhirnya dia memutuskan ya udah deh iseng ah belajar gitu. Ah, gue kepo. Alat pertama belajar apa tuh? Seri apa? Masih ingat? 100. Si DJ 100. Oh, yang pakai kaset yang Tapi silver. gini loh, dulu tuh pas pertama kali diajarin tuh pakai si vinyl. Turntable. Si turntable itu. Iya. Terus udah gitu karena emang waktu itu zamannya udah si DJ 800 ya kalau nggak salah. 800 apa berapa gitu. Tapi aku tetap dikasih yang 100. Kecil segini doang nih, segini. Iya, silver itu kan kalau Iya, iya. gitu. Si Kecil-kecil. kotak segini doang. Joglo segede Oreo kali. Enggak dong. Enggak. Tapi ada alat yang kecil gitu. Hah, nggak ada. Iya, lu beli kan? Ada. Yang bunderannya, yang jogbilnya kayak Oreo gitu. Kayak Oreo ada. Ada. Ada sekarang. Namanya apa dari DD itu kan? Wigo, apa sih? Pokoknya DJ Go. DJ Go. Iya. Dennis yang segini kayak yang Denon ya, Bukan Danon apa dong. Denon? Ada namanya Denon apa Bukan, Danon? bukan Denon. Denon apa sih? Denon tau kan Denon? Bukan dan kau. itu bukan Denon. Numar mereknya. Rumah. Iya, Numar juga Denon. Ada. Kalau dulu dapetin lagu di mana? Kalau sekarang Nah, kan ada namanya kuping DJ nih, kalian bisa dapetin set-set lagu-lagu dengan dana. Kalau dulu di mana nih? Ini kalian perfect sharing bertiga, saham-saham kalian di kuping DJ tuh bertiga gitu. Banyak. Ya pengennya sih kita akuisisi semua. Sebenarnya pengennya itu. gitu. Oh, iya, Cuman iya. belakang kamera banyak orang. Enggak, tapi gue kepo Dulu zaman impor. 2007 kan? 2007 Di mana ya. itu? Downloadnya? Nah, jadi dulu tuh kalau misalnya karena aku ada komunitasnya kan dulu tuh ada namanya Sound of Zeus. Dia tuh kayak manajemen gitu loh. Kayak ya kayak manajemen, kayak kolektifan juga gitu loh. Si Sound of Zeus ini dulu ada bukan bos ya, aku bilangnya apa ya, dia kayak gegeduknya lah ya Mas Ali. Nah dia tuh punya banyak banget koleksi vinil di kamarnya tuh, satu kamar tuh isinya koleksinya dia gitu. Dia kalau beli dulu ya sampai pergi ke USA, sampai pergi ke Europe cuma buat beli gitu-gitu Beli vinyl dong. Nah terus udah gitu ya itu sama dia tuh di apa ya namanya tuh di format ke digital gitu loh. Dirip, bacanya dirip. Ya, dirip lah Dirip. ya. Nah akhirnya udah jadi kita tuh dulu nge-DJ-nya tuh ngambil dari file-filenya itu. File-filenya Mana dia. dulu kan lagu Lagu tuh susah ya, juga ya. Kalau zaman dulu tuh misalnya gini, yang main tuh J-Jax nih. Ya, Iya. yang punya lagunya cuma J-Jax doang. Jadi kalau lu mau dengerin lagu itu ya lu Undang. datangnya mainnya si J-Jax gitu. Oke. Tuh. Terus ya udah akhirnya kita ngambil lagunya dari si vinyl-vinylnya Mas Ali itu. Habis itu
udah ada Beatport juga waktu Itu Mas Ali, Muhammad Ali kan? bukan. Oh, aku tahu Om Ali Iya, Om Ali The Beat. Aku tahu Om Ali The Beat. Dia tuh udah bukan Om Ali The Beat, tapi dia sekarang udah Udah ngakuin sama satu orang lagi. bukan. Tapi dia udah meninggal, tapi dia udah almarhum sekarang. Oh gitu ya. Muhammad Ali. Kan zaman dulu tuh lu ngundang DJ. Itu tuh lu ngundang DJ ini karena DJ ini punya lagu ini dan Iya. ikoniknya begitu tuh. Iya, benar. Nah, menurut pandangan Kak Yasmin sekarang nih kan kita semua bisa dapetin semua lagu yang sama. Sama, iya. Kita semua punya lagu lah yang sama, Sama. nih pasti. Iya. Unique selling point yang bisa sharing nih kira-kira apa yang harus dibedakan? Apa yang bisa kayak lu kalau mau jadi DJ apa nih gitu? Harus ngapain sekarang ya tahun sekarang. Sendiri tuh gimana? Sebenarnya tuh yang pertama menurut aku ya, personal branding. Iya. Di sosial media lah, ya apalah. Yang kedua mungkin ya original mix-nya kalian sendiri masing-masing nggak sih? Karena mungkin kalau misalnya aku punya, kamu punya lagu nih, aku yang mainin ya udah mainnya biasa aja. Maksudnya orang crowd-nya cuma ya udah biasa, enak nih lagunya si Wisnu Santika lah gitu, aku yang mainin gitu. Tapi kalau misalnya orang ngelihat Wisnu Santikanya yang mainin lagunya langsung, kayaknya lebih beda nggak sih vibe-nya? Iya. Karena langsung orangnya Iya, itu langsung unique orangnya. selling point-nya mungkin menurut aku ya original mix-nya sama personal branding di sosial media nggak sih? Kayak misalnya Jay-Jack, gila nih DJ-nya ganteng, kalau cewek-cewek pada Jay gitu kan. Jadi pada dateng cewek-cewek ya nggak sih? Kalau jahenya. Sama kayak Erga Iya. gila-gilain cewek, gilai gitu. Apa itu? gila, kalau menurut kamu gimana? Apa yang bisa membedakan semua DJ itu yang lagunya sama gitu? Iya, kayak tadi udah disebut. Aku sih kan pengen nanya banget, seberapa penting networking di kerjaan kita sekarang? Dulu penting banget ya, karena aku nggak mungkin bisa dikenal dan nggak mungkin bisa main di Jakarta kalau aku nggak gaul sama anak-anak SOZ itu. Jadi anak SOZ itu Apa tuh dulu SOZ? Sound of Zeus, Zeus. jadi kayak Oh, kolektifan zaman dulu manajemen tuh itu. kayak Ya, komunitasnya nongkrongnya gede. Iya, dulu tuh kayak nongkrongnya di stadium. Jadi kayak orang-orang tuh udah tahu Nah, kalau menarik. misalnya Tahu nggak stadium? Stadium menarik. Nah, ini. jadi Menarik orang-orang tuh tahu kalau misalnya geng kita nih, si geng Sound of Zeus itu emang kayak menguasai si stadium itulah. Iya. Kalau sekarang mungkin networking penting juga sih. Sebenarnya apa ya pinter-pinternya kita reach out orang bisa lewat sosial media atau Iya. misalnya kayak acara eventnya siapa kita dateng apa ya kayak silaturahmi kali ya. Nongkrong Mungkin kali ya, bisa jadi lebih nongkrong nongkrong kali ya? Nongkrong Jadi sih siapa yang mau networking, datang tapi ke nongkrong bersama kita bisa. Bisa nongkrong di sini banget. bisa ya. Bisa. Ada kopi Bang Miing, free flow. Free flow. Ada Kopi Bang Miing. Apa tadi bos? Katanya stadium menarik coba. stadium menarik katanya Nah, bos. kita kan Bos. kita kan lahirnya di generasi Tamiya. Iya. Kami Generasi juga ba- udah ada stadium. Kok tak ah? Dan kita mintanya emang stadium masih ada? Udah. Stadium itu udah lama banget deh. 2014 di situ tuh. Itu Pun kita beda lahir nggak di- tren? Kan kita semua pada tahu tren tuh shifting banget kan sekarang. Sekarang Sekarang tuh kayaknya udah banget benar-benar sih. berubah banget. Hmm. Culture partinya beda nggak dulu sama sekarang? Beda banget. Contoh. Kan banyak orang yang bilang kalau dulu apa Jumat ketemu Senin Iya. atau apa ketemu apa. Gimana tuh maksudnya Jumat ketemu Senin? Nah justru yang kita tanya. Kalau Kan zaman habis dulu tuh Sabtu dulu. Iya. Senin Jumat tuh gimana? ketemu Senin. dulu tuh ada zamannya ini nggak apa-apa nggak ya dibahas di sini? Enggak apa-apa. Apa-apa. Lepas Dulu tuh aja. ada zamannya drugs tuh masih Legal. beredar lah ya, Oh, nggak legal sih. Oh, iya. Cuman dulu tuh kalau polisi tuh nyarinya tuh yang Teroris. dicari tuh bukan ya itu juga dicari sih bandar narkobanya gitu loh. Nah kalau pemakainya mungkin nggak terlalu dikejar kali ya. Kalau sekarang tuh udah bener-bener clean banget deh emang nggak ada. Diberantas kali ya kalau untuk Iya. sekarang. Jadi mungkin dulu tuh kayak pergi party terus orang-orang pada pergi ke stadium, perginya hari masuknya Jumat keluar Senin tuh masih aman-aman aja dulu tuh. Terus juga kalau zaman sekarang tuh di Indonesia ya scene-nya gitu ya. Scene-nya di Indonesia tuh semua DJ lagunya sama. Maininnya itu aja. Nah, kalau zaman dulu tuh kita pergi ke Imigran atau kita pergi ke Dragonfly, lagunya tuh house udah. Lu mau dengerin ciri house? khasnya beda-beda tuh. Beda. Lu mau dengerin house tuh perginya ke tempat ini. Lu mau dengerin progresif, lu perginya ke si stadium atau illegals atau yang lain-lainnya gitu loh. Terus kalau lu mau dengerin lagu-lagu yang komersil dan elektro sama trance, mungkin ke X2, mungkin ke macam-macam lah. Terus mau dengerin R&B ke beda tempat lagi gitu loh. Kalau sekarang kan kayak semuanya sama ya, semua tempat gitu loh. Lebih ke- Bentar. Itu Ada sih yang beda. ngomong dari Jumat ketemu Senin, venue-nya satu. Itu venue cuma satu kan? Ya. Itu berapa residennya, Kak? Banyak sih residennya. Berapa residennya aku nanya?
Tapi sebenarnya yang Jumat ketemu Sabtu itu bukan cuma stadium ya, dulu tuh ada F1, ada apa lagi ya, banyak tempat-tempatnya tuh. Aku lupa sih namanya, Miles, terus apa deh macam-macam. Tuh, nggak tahu tuh. Erga kalau hidup di zaman Di zaman itu mah, kayaknya kita udah ngelayat itu. Udah ngelayat. ya namanya umur dia. Tapi berarti menurut kakak karena namanya- zaman dulu partinya lebih keras daripada Lebih, sekarang ya? bukan lebih keras ya, lebih bebas. Keras mah, iya lebih bebas. Lebih bebas dan keras mah tergantung sih kalian maunya keras apa enggak, atau mau istirahat dulu apa mau Nah, gimana. maksudnya kalau dengar dari Itu kita terserah capek. aja. Iya. Itu mah bebas. Iya, iya. Ada yang mau Jumat ketemu Senin, ada Ada yang yang cuma Senin mau- ketemu Kamis puasa. Itu mah bebas. Bener. Sahur Senin bukannya Enggak, Kamis gitu. Jangan dong, masa sahur Senin bukan. Sekarang aja kita start nih, kita minum Iya. jam 11. Iya. Jam 5 subuh aja kita udah capek mampus, jujur gue. Asli. Iya. Itu kalau Senin ketemu Kamis gimana nih? Ya mungkin Jumat ketemu Senin. minuman berenergi. Oh iya, energy drink. By the way, Kak Yasmin ini pernah bikin ini nggak? Kayak komunitas-komunitas pengalaman selama di sini. Seberapa pentingnya komunitas itu, atau kayak ini sekarang ada komunitas sendiri, atau kayak kita sebut kolektif, komunitas, atau Penting IO? sih menurut aku, karena mungkin itu yang bisa bikin kalian lebih cepet naik. Kalau misalnya kalian DJ baru, terus kalian mainnya sama komunitas, misalnya masuk ke package gitu ya, menurut aku tuh jadinya ya lebih kedengeran aja nggak sih namanya, menurut aku ya gitu loh. Berarti penting ya. Penting sih, penting nggak Terus sekarang penting banyak nggak penting banget sih, cuman tergantung ya. Kalau misalnya emang kalian mau cari, maksudnya pengen bikin personal branding dan naikin namanya dengan cara kalian lebih gencar di sosial media gitu loh, mungkin juga jadinya cepet gitu. Bukan es batu. Ah, terus udah gitu waktu itu aku kan tadi pertanyaan kamu tuh Ya, kayak DJ-nya ada berapa gitu kan? Iya, Nah, DJ-nya waktu itu berapa pernah kan? ya si Sound of Zeus itu dia bikin kayak anniversary gitu ya, yang keberapa Ya. tahunnya aku lupa. Nah, itu tuh DJ-nya ada 44 di 44 DJ. 44 ya. 44 DJ loh. 44 DJ di 4 lantainya stadium. Wow, Nah, oh. jadi yang pertama itu yang paling bawah itu lagunya tuh chill house, deep house. Yang kedua tuh lagunya elektro sama apa gitu, trance kalau nggak salah. Yang lantai 3 tuh apa, lantai 4 tuh progresif atau apa gitu beda. 44 Jadi DJ. 44 DJ di 4 lantai di stadium itu tuh aku masih inget tuh. Dan itu tuh si acara eventnya itu ngundang DJ dari berbagai genre gitu. Akhirnya Berapa ya, hari tuh Kak? 44 DJ? 4 hari. Wah. Iya, aku masih inget tuh itu. Seru ya zaman dulu ya. Penasaran. Kayak wamil ya. Tapi Kakak milih zaman dulu. Kakak milih zaman dulu atau zaman sekarang? Milih zaman dulu, zaman sekarang, milih dua-duanya sih. Kalau kan. dirangkum ya, red card zaman sekarang, partinya zaman dulu. Iya, betul. pengennya gitu. Pintar. Benar. Masuk. Iya. Bisa kepikiran ke situ ya, Bung Tomo ini. Sama, soalnya saya kayak pengen kayak Erga, lihat tuh. Gelangnya. Wow. Bisa kepikiran gitu loh, Bang. Paham kan? Lanjut Bung Bang. Tapi Kak, sekarang lagi collab tuh. Ya, Lagi Lagi collab sama... trennya musimnya collab-collab Ya, gitu. Lagi collab sama siapa aja Kak tuh, Kak? banyak ya, aku sampai lupa namanya. Pokoknya yang terakhir Wah, sama sampai lupa Hana. loh namanya. Iya, maksudnya kalau collab yang edit-edit gitu mah banyak gitu kan. Terus kalau collab lagu sama si Hana itu. Sama Hana ya. Nah, ini yang gue denger juga tuh, itu bikin project berdua, atau kok akan menjadi duo gitu, atau gimana? Kayak menarik. Kayaknya sih enggak dulu sih, kayak cuman lagu doang sih. Oh, lagu yang itu kemarin proyekan itu ya. iseng Kak atau yang Kakak pengen atau gimana Kak? Project yang iseng aja sih, si Hana waktu itu ngajakin, terus ya udah aku bilang ayo let's do. Tapi ada planning mau bikin duo gitu nggak? Ada kepikiran sih sebenarnya. Kenapa nggak adik Kakak aja Kak? Kita tuh Nah kadang-kadang iya bener, dari dulu ada kakak, kenapa Soalnya nggak gini loh, bikin dari si kakak? Freya tuh dia anaknya tuh nggak terlalu ambisius gitu loh dalam si DJ karirnya dia itu dia lebih santai Dengerin orangnya. saya nih kakaknya. Kakaknya tuh aja kasih ambisius. jangan. Cuman kalau misalnya dulu tuh pernah kita kayak nge-DJ berdua gitu kan. Cuma karena adik kakak jadinya kayak sikut-sikutan ribut gitu. Tapi nggak berantem serius ya. Kayak dianya ngerasa udah nggak mau sama kakak lagi, males gitu. Ego. Kok bisa ya? Kok bisa gitu ya? Padahal adik Kakak. Kita aja Tapi yang nggak mungkin akrab sekarang- bisa back to back Kak. Iya ya. Nggak Nggak akrab ya. Baru teman, baru kenal. Baru tadi Tapi Bu. boleh sih nanti coba aku tanya deh sama si Freya. Oh sama satu lagi karena lagunya beda. Dia tuh R&B banget dan trance banget. Sedangkan aku tuh techno. Terus udah gitu komersil banget juga. Jadi karena lagunya tuh sebenarnya karena lagunya beda. Jadi dia maunya lagunya dia, aku juga sukanya aku gitu loh. Jadi kayak lagunya nggak nyambung aja sih sebenarnya. Aku udah nggak trance dulu, aku beberapa. Garis keras tuh.
Aku nggak trends, udah nggak bisa dengerin trends. Kak kalau boleh Terlalu tahu nih, berisik. upcoming Nggak boleh, project. nggak boleh. Ini si Gunawan gini dulu. Iya kenapa kamu pakai nanya boleh tahu? Nggak boleh. Nggak pengen nanya upcoming project yang paling cepat mau rilis Paling apa? cepet mah Apa entah- si YouTube aku. Jadi aku tuh bikin kayak live set DJ set itu di Luwuk. Bagus tempatnya kan kamu udah lihat ya yang kemarin aku posting. Di mana? Di Luwuk Kok tuh udah di tahu Sulawesi. sih? Kan dia story iya. Bos. Lah jangan hati-hati nih. Iya, hati-hati. Jangan gosip-gosip. Enggak. Pacarnya nih saya kenal nih. Pacarnya dia. Bos Erga. Kenalnya di sosial media juga doang. Kopi, Tapi kayak belum pernah ketemu Coba deh. cheers dulu. Kayaknya sih. Kamu masih pacaran sama itu? Waduh. Waduh. Gimana kamu masih pacaran enggak? Waduh, Fresh terus tanya Kak. Baru Tanya lagi Kak, Fresh. anniversary. Tapi sebenarnya kayaknya brandingannya si Jajex tuh nggak boleh terlalu kelihatan sama ceweknya. Takutnya fans-fansnya hilang gitu. Aku salah nggak sih? Nggak ya? Enggak, udah. Tapi udah enggak. Sayang sekali udah. Ini yang saya tunggu. Complicated. Ya guys tuh girls coba ya. Girls ya lihat ini single and available and fuckable. Waduh. Nggak bercanda. Tapi ngomongin single, Kak Yasmin single apa enggak? nih Enggak, aku sebenarnya? udah punya pacar. Tuh. Cerita-cerita dikit dong. Ini yang gue kepo sih. Ini kemarin juga kita tanyain ke Iya. kawan kita ya. Jadi guys, cukup Pacar. sekian terima kasih. Saya punya pacar. Iya benar, kita soalnya kemarin ngegali teman kita itu. Siapa, Ki? Adalah si Oke, Spinin itu pokoknya. Ya kan kakak langsung lihat. Maksudnya saya. intinya gini. Tahu kan kakak siapa? lagi? Pengalaman berarti kan ini harusnya pertanyaannya ke cowoknya Kak Yasmin. Gimana pengalaman atau enggak pacaran sama orang yang bekerja sebagai DJ atau di malam? Nah dia tuh Itu. suka banget party, jadi nyambung. Malahan dia lebih party goers banget dibanding aku. Dia lebih party banget, party hardcore party gitu. Karena mungkin dia umurnya lebih muda dari aku. Kita beda 7 tahun by the way. Berapa umur Beda berapa? 7 tahun. Beda Beda 7 tahun. Iya, dia Sama lebih Erga muda. beda berapa tahun? Wah, Erga susah, Erga mah seangkatan Patimura. Kan itu kan yang bikin susah tuh waktu tuh. Kadang-kadang kita nokturnal, misalkan nih kita punya perbedaan waktu kerja, aku yang DJ kita pacaran sama cewek aku misalkan penadah motor curian. Ya kerjaan orangnya apa aja. Wih, bisa ke situ loh pemikirannya. Ini ya namanya orang cari uangnya. Iya ya. Terserah. Itu tipsnya gimana tuh biar nggak Orang ketiga anjing Biar- ada curian tuh anjing. Udah biar nggak dicurigain terus, soalnya temen saya capek banget. Harus video call 24 jam. Itu temen saya capek banget. Dia udah muncrat mulutnya. Enggak telan dulu. Kak, aku punya teman aku ini, kalau kita lagi naik pesawat, ban pesawat belum ngetinggalin aspal, video call-nya masih nyala. Sumpah. Ada, temen saya ada ada. Kak, ada. Ada. Makanya kita harus menjaga kepercayaan sama pasangan masing-masing. Itu bos. Dengar. Betul. Tapi kalau misalnya kita yang nggak Itu dipercaya nyerang ke terus, saya, Kak. capek nggak sih? Itu Capek nyerang ke nggak sih? saya, Kak. Bener, di negatif thinkingin Iya, terus. capek kalau kayak gitu. Jadi mendingan carilah pasangan yang benar-benar kalian bisa percaya Yang dan dia juga mengerti. bisa menjaga kepercayaan. Itu ke saya Kak, itu ke saya. Tapi tergantung sih, kayak percuma ada juga yang pasangan kayak udah cowoknya baik walaupun dia nge-DJ apa segala macam, tapi ceweknya tuh curigaan mulu gitu kan. Itu siapa ya? Kayak gue pernah denger deh. Ada itu, tapi ini emang lakinya anjing juga. Siapa sih? Itu Ada, ya. Sepil dong. Ada, kenal. Tuh kan mainin cincin ngapal kan tangannya. Ini di-upload jadi. Pengalaman paling tai. Itu kan kenalan orang kayak Yasmin akhirnya sama suka. Ada nggak orang pengalaman paling tai kenalan sama orang sebrengsek apa? Sebrengsek apa? Maksudnya gimana? Maksudnya brengsek. Misalnya gini Kak, Kan misalnya kalau apa? kayak Yasmin sama pacarnya tuh Contohnya saya ini. sama-sama Nih misalnya. spiritnya. Saya ngasih contoh dulu bentar. Apa deh? Halo. Misalnya kayak gitu kan. Halo, gini. Halo, kita Nah, gitu. misalnya gitu. Masa kenal sama orang? Masa gitu? Yang misalnya kan gitu. Iji ya. Iji banget. Kan itu kan paling hal tai kan? Iya, maksudnya hal tai banget. Kayak Yasmin kan dong. udah belasan tahun nih. Paling dua deh, satu aja deh sebenarnya. Satu paling tai dah yang selama Aku hidup. pernah Apa tuh? pacaran. Gimana tuh ketemu orang tuh? Ini brengsek banget. Jadi aku pernah pacaran sama cowok, dia DJ juga. Ya. Mungkin kalau misalnya nanti Cari tahu abis netizen, take tolong. off, abis beres ini tuh nanti kalian aku sebut namanya pasti kalian tahu. Oke, gitu kan. nggak apa-apa. Inisial 7 huruf. Inisial minimal 7 huruf.
Nggak usah, ntar aja. Nah. Sikat. Nah, jadi aku pacaran sama dia. Pacaran sama dia itu kalau nggak salah setahun setengah apa 2 tahun gitu ya. Nah, setahun pertama itu aku taunya dia laki-laki yang baik-baik dan setia gitu kan. Kayak teman saya tuh. Iya. Saya juga. Nah, pas udah setahun, tiba-tiba aku nggak sengaja lihat handphonenya dia dan semuanya tuh terbuka lah gitu. Ternyata dia tuh tukang selingkuhnya tuh parah banget. Dan ternyata ada 4 temen cewek aku yang, jadi 4 cewek ini tuh aku kenal semua, itu udah pernah sama dia gitu loh. Wow. Pernah apa nih? Pernah ludo main ludo. Pernah berhubungan gitu loh. Berhubungan intim lah gitu sama pacar gitu loh. Aduh. Ya udah, terus abis Temennya itu sendiri, kayak Yasmin kenal, bangsat juga. Iya. Temen saya ada kayak gitu. Teman saya juga ada. Teman saya juga ada. Saya pengen ikut kan teman saya ada juga. Siapa nggak tahu aku pengen ada juga temennya kayak gila. Saya juga pengen ada. Nggak mau. Saya nggak mau jadi tai banget. Saya pengen ada. Nah, terus gimana tuh akhirnya? ya udah abis itu ketahuan, terus ya udah abis itu pas pacaran kesananya ya udah ketahuan terus lah, pokoknya selalu selingkuh, selalu nakal banget lah, ini cowok ini brengseknya tuh Kayak temen brengsek kita. banget gitu. Iya kayak teman. Akhirnya ya udah abis itu terakhir tuh aku kayak masih maafin apa segala macem lah ya, dia kayak begging apalah gitu, kayak ampun minta maaf segala macem. Nah terakhir itu dia ketahuan selingkuhnya sama tante-tante. Ya udah abis itu aku kayak udah gue nggak bisa Kita lagi. kayak temen kita ya. Iya sama sama teman kita. Aduh gabung pengen jadi. Jangan turunan nih. Nah, terakhir tuh sama tante-tante, and then apa lagi tuh? Udah, abis Udah. itu aku udah putus sama dia, udah gak mau lagi balik lagi. Oh aku juga ada sih, tapi ini kayak takutnya nanti kalau aku Lepas. ceritain tuh kayak jalinan kasih gitu loh, ceritain kayak Jalinan curhatnya terlalu curhat Nah, nggak ini sih? kan konteksnya pengalaman nih. Iya. Nggak apa-apa, cerita aja. Aku pernah punya pacar juga DJ, aku dipukulin. Hah? Iya, sampai pernah gendang telinga aku itu pecah. Saking aku digampar sama dia sampai gendang telinga aku pecah, sampai aku nge-DJ cuma budak sebelah. Tapi masih sama Gila, Ker. ini Itu terlalu McGregor ekstrim kan? nggak sih aku cerita ini di sini? McGregor. Ini dong. Gitu, aku sampai ke 2 dokter, itu nggak bisa sembuh, tetap budak sebelah, jadi kayak udah berdarah di sini, ngucur lah. Sampai sekarang nggak? Enggak, sekarang udah bisa dengar. Akhirnya dulu tuh sempat ada satu profesor THT yang bagus banget di Jakarta di daerah Kuningan. Jadi si dokter ini, profesor dokter ini, dia menangani Petinju. bukan. Dia menangani pasien-pasien yang abis kena bom yang ada di Kuningan, tau gak sih? Dulu tuh ada bom di Kuningan, Oh, tahu, JW yang Marriott. itu ya, Marriott. JW Marriott dulu tuh sempat Bom kayak Bali 2 kena ya? bom. Oh, iya. Kena di bom Bukan apa bom segala macam. Bali, Nah Bang. dia tuh menyembuhin orang-orang yang gendang telinganya tuh pecah di situ gitu. Akhirnya aku ke si profesor itu, akhirnya aku bisa denger lagi. Bagus tuh dokternya. Kok bisa ya? Ya tapi itu bener guys, telinga itu buat para DJ tuh senjata kita tau. Nah, Sumpah, jaga tapi kesehatan. sometimes Ya kan makanya balik lagi ke kuping DJ. .com Dapetin lah. Pak Eko, ya kan masuk Pak Eko. Tapi kayaknya itu bisa deh ngerekomenin teman kita biar denger nasihat kita. Iya betul. Nasihatnya apa Temen sih? kita telinga sehat, tapi Sehat, tidak digunakan. Tapi nggak bisa denger nasihat kawannya loh. Karena aku di sana deh ya. Bisa nggak saya di sana? Wah berarti ini ceritanya Kak Yasmin pernah mendapatkan korban kekerasan nih. Iya. Ceritanya. Iya. Berarti pernah mengalami semua jenis ya? Dapat brengsek, dapat kayak gitu-gitu. Iya pernah. Ya, gue juga ada sih temen yang kayak suka apa itu namanya? ya. Enggak, ini bukan gue, gak ini serius nih. Kali ini enggak. Selamat ya. Tapi memang apa ya, kita bisa bilang dunia malam itu setai itu guys. Maksudnya lingkungannya ya mungkin efeknya juga ya, mungkin karena tergantung mas. alkohol apa Iya segala macam. bisa, iya benar. Bener-bener. Underradar banget. Nakalnya orang nggak kedetek. Apalagi kayak kawan kita adalah pokoknya. Hasil desa. Dia hasil. Aman loh kok. Ini nih, itu kan tadi cerita Tentang permantanan, permantanan. relationship. Tamu. Di Sorry ya, venue, di pernah venue. nggak di gini? Kak Yasmin bisa open BO nggak? Nah, DJ cewek kan biasanya begitu. Stigma jeleknya kita dengarnya kayak gitu. selalu kayak Pernah nggak ya? Pernah Sebenarnya sih se- waktu itu. Sebenarnya nggak cewek doang nggak? Cowok juga. Misalnya, Cowok pernah. juga. Bener cowok Iya juga. cowok sekarang juga banyak. Cowok juga. Teman saya yang di topi pernah disuruh. Oh ya. Di kopi. Kok serangnya langsung gitu? Kok nyerangnya langsung? Dan saya di topi juga. Iya. Misalnya gitu Kak. Ada sih waktu dulu ada sih yang kayak gitu.
Cuman ya karena berangkatnya selalu sama roadman, Iya. jadi alhamdulillah aman-aman aja sih. Apa tuh kalau dari tamu selain kayak gitu-gitu? Gue penasaran sih karena gue juga pengalaman sendiri, cuma gue pengen tahu dari teman-teman gue yang lainnya atau DJ lain tuh apa sih sebenarnya yang paling chaos gitu tuh? Paling chaos. Kalau aku sih, kalau cowok ya, Iya. dulu tuh ada DJ cowok yang emang ridersnya cewek. Itu kayak kawan kita. ada. Wah itu nggak masuk, sorry ya. Itu ke saya Iya, pasti. ridersnya tuh Tapi itu cewek. jujur kan gue tahu itu menurut gue masih biasa. Iya, iya. Apalagi ya nggak tahu sih itu rahasia umum atau enggak, cuman memang ada. Iya, ada yang kayak gitu. Bahkan band-band juga ada kok, anak band juga anak band. Ada yang sampai sekarang pun juga ridersnya cewek. Ceweknya ngapain sih kak? Ceweknya- Figuran gitu. Barbie. Ceweknya ya ngapain? Jadi labu bu. Lagu. Pernah nggak mendapatkan perilakuan tidak enak dari tamu pas lagi nge-DJ? Nah ini nih. Apa ya, paling kayak dipegang pinggangnya, terus orang naik ke atas dijebur. Request rasa gitu. Iya, nggak ada, emang cuma pengen foto bareng atau apa kayak gitu-gitu sering sih aku. Maksudnya sampai contoh dilempar tisu gitu apa nggak? Nggak pernah sih, alhamdulillah. Oh, pernah waktu itu bukan kelempar tisu, jadi waktu itu nge-DJ di Kuningan. Terus dia tuh kan DJ booth, di sebelah sini tuh kayak ada di sini ada tempat kayak apa ya namanya tuh? Table juga, terus di atasnya juga ada, terus ada cewek sama cewek di situ berantem. Terus siram-siraman, terus aku kena. Tapi nggak terlalu banyak sih, itu aman aja sih kayak. Tapi apes juga sih. Iya, aku cuma mikirin si DJ-nya, kalau aku kena air ya udah. Ini baru DJ. Ini Kalau baru aku DJ. kena Iya. air sih ya Alatnya udah. diselamatin dulu. Iya, cuma mikirnya kayak itu alat tuh harganya berapa ratus juta, gila. Iya. Tapi itu kalau rusak dia disuruh ganti juga sih kayaknya. Enggak. Oh, enggak ya? Pasti kan banyak saksi kan di situ kan, yang lempar air kan di atas itu kan. Soalnya ada teman kita tuh suka bawa nge-DJ sambil minum, kita sering ngingetin, bilang Iya. hati-hati. ntar Karena dia tumpah." kalau bahasanya dia cekek botol gitu Nah, lah, sumpah. Bahaya. Ada yang suka rese nggak kak kalau nyawer gitu? Misalnya nyawernya rese gitu. Aku tuh sebenarnya gini loh, aku tuh rada sebel sama budaya nyawernya tuh yang kayak satu lembar gitu, terus dia lama banget dia Kayak jamre ya? gitu ya. Apa ya, sebenarnya gini loh, aku tuh bukan tipe orang yang kayak gue nggak suka digituin, brand image gue jelek. Nggak, aku bodo amat lah, terserah lah lu mau ngasih duit apa. Cuma kayak dia ngasih duit itu tuh satu lembar gini, 1, 2, Iya, 3, iya sih, itu satu paling lembar, pasti sih. 1, 2, 3, kayak lama banget di atas DJ Mending booth. dilempar di muka sempok. Jangan. Tapi kalau Lempar Air Max kayak atau 1000 apa? USD Kayak 1000 USD nggak apa-apa. Yasmin bayangin nggak, aku sama Erga orang Sunda. Nah, terus Kalau disawer 1.050.000-an 20 lembar. Kita tiap ngemes lembar kan, kalau orang Sunda iya. 1 juta. Oh, pasti kalian setiap disawer tuh selalu kayak makasih. Reflek aja, Makasih gitu. ada refleksnya aja. Iya, Kita iya. 50 lembar bayangin gitu terus. Aku udah mau outro tuh. Iya, pas begitu karena pas selembar gitu pas dianya gini, Erga udah gini. Enggak. Paling gede dapat pernah berapa? Nah, ini apa? Mau jawab nggak apa-apa, nggak apa-apa. Paling gede Dikasih surat Clue aja, clue. Surat Paling tanah gede seumur hidup senior dapat itu satu apa? Avanza. nggak terlalu banyak, cuma 46 jutaan. Buset. Nggak terlalu. Tapi itu di Sidrap, kalian udah pernah denger kan Sidrap? Itu gue sering denger tuh. Sidrap itu tuh emang dia sawernya tuh selalu edan. Jadi ada juga DJ yang dapat 1 M. Gue tahu. Buset. Iya. Iya ada Pernah yang masuk 1 M. berita nggak sih di JJ? 1 M. Iya 1 M. 40. Kayak pernah masuk berita nggak sih? Mungkin ya. Tahu Iya, tahu tahu. yang sampai dikresekin gitu. Iya betul. Iya itu 1 M. Karena itu sih, aduh aku mau Sidrap tuh di mana sih? Sidrap Sidrap tuh di Sulawesi. Oke. Itu 46 juta venue mana kak? Itu kan Itu di Sidrap, sumpah. Itu Itu tuh 46 tau gak juta. ya, si klubnya tuh sekarang untungnya lagi renov, lagi kayak restoran Padang gitu loh bentuknya. itu uang semua 46 juta. Enggak, daun. Apa ada hasil bumi? Hasil Daun. Sumpah itu sampai Uang orang ini semua. kardusnya Kayak gitu nanya. disiapin di belakang. Jadi pas orangnya nyawer, aku ambil begini terus dibantuin sama orang venue-nya. Tapi kita harus kasih ke venue-nya 10% apa 20% gitu. Dari si Tetap oke sih. Tapi aku waktu itu karena dia bilang gini, Yasmin kamu cuma dapat 46 juta, itu tuh termasuk sedikit banget. Jadi kita nggak ngambil berapa persen, dia bilang. Karena biasanya DJ yang main di situ itu lebih bisa 500, bisa Saya pernah 1 M, bisa dengerin hal ini 600. sih. Anjir. Iya sumpah, iya benar. Terus aku tuh sampai kayak ngechat lagi orangnya, aku mau dong main lagi di situ gitu kan. Tapi lagunya harus breakbeat. Karena aku mainnya nggak breakbeat pada saat itu, jadi sawerannya tuh sedikit. Nah kalau mainnya breakbeat itu bisa 1 M, bisa 800 juta, bisa apa gitu.
Nah udah gitu akhirnya aku bilang dong, yaudah deh gue mau deh main breakbeat gitu lah, undang gue lagi dong ke sana gitu kan. Baru abis itu dia bilang kita lagi renov. Gokil. Ih, keren. Plan 1 tahun 2 tahun ke depan Kak, apakah Go with the flow aja sih sebenarnya menurut aku sih anaknya tuh go with the flow aja gitu loh. Gak terlalu yang harus planning gimana banget karena anaknya tuh kayaknya mungkin lebih kurang ambisius apa kurang ngoyo, kurang apa ya. Jadi kayak santai aja gitu loh. Ya udah kayak dijalanin aja kayak oh ya udah nih along the way kayak kepikiran mau bikin ini atau along the way mau bikin apa gitu. Karena aku tuh ngerasa kayak aku udah merasakan si apa ya kayak bahasa peak time-nya aku tuh udah berasa gitu loh. Jadi kayak sudah banyak rasanya. Iya, maksudnya gini loh, udah berasa kayak aku udah merasakan yang at the peak of my career banget tuh aku udah rasa udah. Tapi sebenarnya nggak boleh ya ngerasa cepet puas itu sebenarnya nggak boleh. Cuman aku sekarang tuh udah lebih kayak ya udah enjoy life aja. Maksudnya terlalu ambisius juga nggak bagus menurut aku ya. Kayak ini aja tuh sekarang aku udah bener-bener menikmati hidup aku dan bener-bener bersyukur sama si hidup aku gitu loh. Jadi kayak terlalu bersyukur dan terlalu happy, jadi kayak ya udah dijalanin aja semuanya gitu loh. Kalau misalnya along the way kayak gue mesti bikin ini deh, ya udah buat. Kalau misalnya kayak gue harus istirahat ya udah gue istirahat gitu loh. Terlalu bersyukur dan terlalu happy aja gitu loh. Tuh content aja gitu sama hidup gitu loh. Aku sih ngerasa kayak gitu ya. Jadi kayak nggak terlalu ada planning ke depannya harus ini, harus itu, harus gini, harus apa, harus nggak ada sih, santai aja gitu. ada untuk waktu misalnya kan ada Semangat dong. aku udah nih nge-DJ-nya di tahun berapa? Nggak Nggak ada. Kayak sama apapun mau gimana pun, aku mau nenek-nenek nge-DJ juga aku mah gas. Nggak ada kayak, ya nanti tahun berapa aku harus tobat, harus ini nih. Enggak, aku ngerasa kayak sekarang aja hidup aku udah sehat-sehat aja, udah happy-happy aja gitu loh. Ya udah, maksudnya pekerjaan DJ tuh adalah pekerjaan yang sangat menyenangkan, cepat juga. Kita bisa dapat pelunasan sebelum nge-DJ bahkan gitu loh. Duitnya juga cepet keluarnya gitu kan. Wow, itu enak sih. Ini mungkin kayak pertanyaan terakhir deh. Ini tapi udah ditanyain. Karena gini loh, sebelum aku nge-DJ dulu tuh aku sinetron kan. Dulu tuh aku sinetron, modeling, foto apa segala macam. Sinetron tuh keluarnya bisa 2 bulan, bisa tahun depan. Hah? Iya. Cair duitnya. Invoice. Iya. Infoi apa? Infoi. Jadi si pelunasannya tuh bisa kayak 2 tahun, bisa setahun, bisa berapa bulan gitu. Nah kalau nge-DJ kan cepet banget gitu loh. Ih, paling lama juga seminggu. Iya. Paling lama Jadi seminggu. Kak Jejek ada pertanyaan. Tetap sih, pengen minta tips juga. Biar karirnya sesustain kayak Yasmin. Ya terus kayak Tadi udah dijelasin, stabil cuma gitu, Pak. gimana sih Caranya tips? tuh gimana Kalian sih, tips Kak? untuk kita nih. Dan orang-orang di luar sana, Yang DJ nih, cewek terutama. Ya, Apalagi kasih pesan. dari Doms mana? Ada Doms Mania Purbalingga, ada sahabat Doms Desa Maritis, Terus satu lagi ada Doms Uy. Pokoknya tipsnya? buat rekan-rekan Doms, apa ya, nih? tipsnya apa sih Kak? Apa ya? Apalagi FDJ yang di luar sana Kak. Kayak pengen kayak kakak gitu. Apa ya? Mungkin yang pertama attitude. Terus udah gitu, ini kalau ditanya kayak gini tuh bingung sebenarnya kayak banyak banget gitu loh. Yang pertama pastinya attitude-nya kita masih bagus. Ya. Terus udah gitu jangan terlalu sombong-sombong juga sih sebenarnya itu. Ya. Terus sama apa ya? Sama rajin juga. Rajin Menabung. Nah, Ya, nggak boleh boros, nggak boleh kayak boros. guru SD rajin nabung. Rajin ngedownload lagu, produksi lagu, udah gitu rajin bikin konten juga, personal brandingnya juga harus bagus, udah gitu juga ikutin tren juga. Oke, kalau Apa menurut kamu? Menurut kamu apa? Menurut kalian? Ayo. Menurut aku ya, Menurut aku ya. networking Networking juga udah jangan sama, beda. yang beda. sama sehat atau afiat tadi. Jaga kesehatan juga sih menurut aku Iya, ya. Kalau benar. misalnya kalian Iya. terlalu party banget terus terlalu nggak ngejaga kesehatan nanti yang ada ujung-ujungnya sakit juga nggak sih? Ya kayak temen aku lagi cantangan suruh. Hype man kan Terus susah. apa lagi coba? Kalau gue sih bener sih, nomor 1 tuh dari segala pun tuh satu attitude. Iya benar. Go with the apa sih? Stay aktif sih apapun itu Iya. sosial media kayak lu mau ngapain kawan jungkir Yang balik, rajin ngapain ya. lagi. Iya. rajin. Konsisten dan rajin. Stop lagi Beb kalau kata kamu. Kenapa aku Sabar. Apalagi ya bener sih attitude sih nomor yang pertama tuh attitude, etika. Nomor wahid. Enggak, nomor wahid. Nomor pertama sih etika sih. Terus sering sama mengikuti tren juga nggak sih? Iya, rajin. Sama nggak terlalu mengelompokkan genre juga nggak sih? Betul. Nah, soal genre, 3 rekomendasi lagu
Dari Kak Yasmin buat kita sama buat sahabat Domi, Belum semangat lagi sebutin. Desa Tumaritis, Desa Katmandu, dari Burkina Faso Barat. Pokoknya buat cara menikmati kopi Bang Miing. Pokoknya 3 rekomendasi lagu buat vibing, buat biar bikin semangat. Apa tuh? Apa? Boleh termasuk lagu favorit yang Iya, sekarang. lagu favorit. apa? Lagu aku yang baru asik. Clap Anthem Wah, ya oke. guys. Kalau yang pengen asik dan vibing banget dengerin lagu aku yang baru ya, Clap Anthem ini barengan sama Hana. Tuh. Yes. Jangan lupa ditaruh di Spotify playlist kalian nomor 1, jadi langsung ke play terus Gas. gitu guys. Gas. Itu udah rilis kan? Udah. rilis. Ya sih itu pokoknya lagi seneng dengerin itulah si Everybody Gotta Learn Sometimes itu. Ini juga yang gue suka dari Kak Yasmin, dia tuh unique selling point-nya tuh adventure-nya tuh ada. Iya, Dia sebagai explore terus, beda. beda. Gokil. Kayak beda gitu. Kan di TikTok sering upload tuh diving apa Iya. gitu, sering kemana-mana. Diving. Tapi itu sebenarnya semua. Enggak dong. 2 hari sama. Tapi itu sebenarnya semua terjadi karena pandemi. Jadi kayak pas pandemi itu kan kita nggak nge-DJ Gabut, kan, ya. gabut kan, duh ngapain ya Mana gitu. boleh kan traveling nggak boleh? Boleh. Kalau ke Boleh. alam-alam gitu. Boleh-boleh aja sih tergantung, yang penting kita mengikuti protokolnya. Protokol. Heeh. Kalau kakak sih pas COVID diving, kalau kita ngapain? Kalau Erga kan jadi penghepul masker. sama hand sanitizer. Janganlah, galah, udah. Last but not least. Anjay, senggol dong. Gini aja, tips and tricks atau kayak saran-saran buat orang yang ini kan banyak nih, termasuk ke aku ya, mungkin ke Kak Yasmin juga. Pernah nggak sih ditawarin kayak Kak buka les DJ nggak, buka les DJ nggak gitu? Gue sering banget. Nah itu makanya sebenarnya kasih tahu Kak, les DJ itu apakah harus private atau lu bisa belajar sendiri, dan tips and tricksnya kalau mau jadi DJ itu kenapa? Maksudnya ngapain? Sebenarnya tuh nggak perlu, sebenarnya tuh Enggak, bukan masalah itu maksudnya. Iya. Sebenarnya tuh kayak gini loh, kayak mau belajar DJ, kalau misalnya kalian tertarik ke dunia DJ itu apa yang harus kalian lakukan gitu kan. Iya, Betul. Jadi sebenarnya tuh kalau menurut aku kalian nggak punya alat DJ pun juga nggak apa-apa gitu loh. Yang penting nomor 1 tuh adalah kalian tuh ada passionnya apa enggak gitu loh. Nah, niat Gini apa loh, enggak ya? sebenarnya kadang-kadang tuh gini, ada banyak orang yang nge-WhatsApp, nge-DM aku tuh bilangnya gini, Kak, aku pengen nge-DJ dong gitu. Tapi aku nggak tahu lagu apa yang aku mau mainin, atau enggak, aku nggak tahu. Dia tuh alasan dia jadi DJ itu karena pengen cari duit. Nah itu udah salah tuh menurut aku. benar. Atau nggak kayak aku cuma pengen terkenal, itu udah salah. Kalau lu nggak bener-bener menjiwai dan mencintai si electronic dance musiknya, itu nggak bisa gitu loh. Karena sometimes tuh gue pengen nge-DJ cuma karena pengen gaya-gayaan doang, pengen kayak terkenal, pengen cari duit, itu nggak kayak gitu loh. Karena nggak semudah itu juga kali ya, maksudnya kalau misalnya pengen jadi DJ. Nah terus udah gitu, sama kalau misalnya emang kalian punya temen yang DJ, mendingan dideketin aja, belajar sama temennya juga bisa gitu loh. Nanti along the way ya mungkin otodidak lah, lihat-lihat YouTube atau nggak lihat reels gitu loh tentang ilmu-ilmu nge-DJ gitu. Terus udah gitu ya banyakin jam terbang aja gitu sih. Sama ya mungkin kalau misalnya emang gaulnya sama komunitas DJ pasti lebih mudah juga sih Iya. masuk ke Circle-nya dunia kebentuk dance-nya. kali ya. Iya benar itu. Sama kalau mau dapetin lagu ada di kupingdj.com. Di sini Yo, kalian bisa yes. dapetin semua setlist lagu Benar. dengan gampang. Dan sekarang tuh sebenarnya ada 2, menurut aku sekarang tuh ada 3 apa 2 ya Apa tuh? jenis DJ gitu. Ada yang kayak misalnya sekarang tuh banyak tuh yang kayak di TikTok atau di Reels tuh dia cuman kayak fade in fade out, tapi dia cuman masukin lagu-lagu apa ya? Tau gak sih yang di TikTok gitu loh? Iya. Yang cuman sebenarnya dia nggak mixing. Jadi dia cuman beli alat yang kecil doang. Begitu dia kayak cuma fade in fade out doang, kayak beberapa lagu. Ngerti gak sih? Kayak maksudnya ada DJ yang beneran belajar DJ cara mixing yang benar, Iya. ada juga yang emang fade in fade out doang Iya, gitu loh. iya, Tapi dia iya, bikin ada konten itu. banyak segala macam. Menurut aku itu juga nggak salah. Kenapa? Karena mungkin kalau misalnya emang awalnya dia cuman kayak gitu iseng-iseng doang, dia bikin konten, dia cuman kayak fade in fade out lagu pertama, lagu kedua, karena ini lagu yang lagi happening sekarang atau apa. Nanti lama-lama juga akan kebentuk ya, either itu fansbase-nya dia di sosial media, atau misalnya kayak akhirnya lama-lama dia jadi terkenal. Kayak siapa yang namanya tuh Ian Esther tau nggak? Ian Esther tau nggak sih yang di TikTok? Itu dia terkenal banget. Ada teman Obi. Itu Ian Kasela tuh. Ian Esther itu, jadi dia awalnya tuh cuman kayak TikTok DJ doang, dia cuman naikin volume, turunin volume, naikin volume, turunin volume. Berarti dia 2 bukan lagu. DJ tapi dia iseng akhirnya jadi Iseng. dikenal gitu. Parah, dia terkenal banget Oke, sekarang. oke. Jadi kayak lakuin apapun yang menurut lu itu cocok dan lu bisa dan lu tuh seneng ngelakuinnya, lakuin aja gitu loh. Karena yang penting itu adalah mencoba dan mulai gitu loh. Tapi kalau misalnya kalian nggak mulai, nggak mencoba dan nggak tertarik dan passionnya juga nggak ada, kayak susah gitu. Benar. Benar. Dengerin itu guys. Dengerin.
ditulis. Tips and trick ditulis, dicatat, Terus masukin kayak otak, kalau masukin emang hati. kalian ada budget lebih ya bolehlah ikutin course di sekolah-sekolah DJ yang udah ada. Contohnya di mana Contohnya Erga? di mana Erga? Di Doms DJ. Sama gue juga mau spill sih, sebenarnya ada Iya. juga kalian nih, contoh kalian dari luar kota, nggak bisa sekolah offline mau di Jakarta, tenang. Tahun 2024 ini ya, betul Tim? 2025, 2024. Ya udah let's say 2025 25. awal ini akan di Indonesia pertama kali dan terkeren ini pertama kali di Indonesia ya. Akan ada sekolah DJ online yang profesional dan terstruktur, nanti tunggu aja. Wow. Jadi kalian cuma tinggal kayak bayar, pasti bayar lah. Bayar, kalian dapat paketnya, kalian belajar di rumah dengan detail, kalian bisa ulang-ulang, dapat packs-nya, dapat lagunya segala macam. Keren banget. Itu bisa dicari di mana Erga? Di mana? Di mana? Di domsdj.com. Kalau butuh info lagi follow Instagramnya apa Erga? Domsdj. Iya. Kalau nyari orang hilang nyari di mana Erga? Robsti. Salah dong. By the way, thank you so much Kak Yasmin ya. Thank you so much banget. sudah mampir ke sini dan Meluangkan waktu jauh-jauh dari Burkina Faso loh ke sini. dari Turki. Dari Turki. Kayak Yasmin kan Oh, dari Turki, Bli? balik. Naik kereta api. Naik kereta api tuh duduk. Makasih kayak Closing. Yasmin. Iya, sama-sama. Thank you. Nanti Freya next diundang lah ke sini. Oke, boleh. Siap. Kita undang adiknya sendiri nanti. See you Prigo. Boleh komen di bawah kira-kira mau undang siapa yang menurut kalian pengen tonton, kita bisa ngobrol Podcast, bareng nanti di sini. Misalkan mau undang Misalkan. Fadli John. Boleh. Nggak boleh. Oh iya, udah salah. Pokoknya kalian komen di bawah. Udah Komen di jam bawah. berapa jam berapa? Jam 12:30, Bos. Ayo. Ih, Kita nggak mau party sekarang. party lah. Party lah. Kita mau bikin party. Ayo. Bos, tapi 5 teman cewek jadi kan tadi. Aduh, ya udah ntar aku telepon dulu deh. Let's go guys.